Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada sore ini saya ingin mau ngobrol-ngobrol santai ya, dengan salah satu guru TK yang ada di kawasan Kecamatan Gebok. Ini Bu, saya melihat TK itu kan kawasannya ya anak-anak gitu loh, anak-anak, dan perilakunya dan pemikirannya kan berbeda dengan anak-anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Betul. Gitu. Dan saya ingin bertanya Bu, untuk mensikapi perilaku tersebut itu Ibu gimana ya Bu? Kan kita harus bersabar ya, harus bener ekstra sabar untuk menghadapi perilaku anak-anak tersebut. Kalau menurut saya sendiri, seorang guru itu memang kuncinya itu harus sabar ya. Entah itu guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan pokoknya semua guru lah itu memang harus sabar. Kalau nggak sabar nanti kan kasihan muridnya kan, seperti itu. Terutama anak TK. Kalau saya sendiri itu di RA, ya memang tingkatannya sama dengan di TK ya. Usianya itu kan usia 3 lebih, hampir 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, 7 tahun. Nah, anak-anak di usia ini itu kan memang masanya mereka untuk bermain. Guru RA sendiri itu di sekolah itu kan memang mengajarkan untuk bermain sambil belajar kan, seperti itu. Kalau ya memang kita itu harus ekstra sabar memang. Ada yang baru tinggal sedikit Bu, sudah ada yang jawel temennya, sudah ada yang bertengkar. Iya, betul sekali. Itu memang seperti itu. Kalau dibandingkan dengan anak SD, MI itu berbeda sekali, sangat berbeda. Tapi alhamdulillahnya ketika kita itu sudah memang ikhlas mengajar, kita terjun di dunia anak-anak, itu insya Allah akan mudah. Dari rumah niatnya ya untuk belajar bersama-sama anak, itu insya Allah akan lebih mudah. Kalau menurut saya itu seperti itu. Gitu ya. Berarti kan emang dari guru-guru TK itu kan emang harus bersabar dan harus bisa ya untuk mengajari, bermain dan belajar gitu ya. Untuk cara bermain dan belajar itu tersebut itu bagaimana Bu? Maksudnya kan kita juga kalau belum berpengalaman dalam mengolah atau pengalaman untuk mengajarkan bermain dan belajar, itu kan emang agak sulit sih kalau emang belum pengalaman dalam bidang tersebut gitu. Nah, untuk Ibu itu bagaimana ya Bu? Maksudnya kan untuk mengajari peserta didik tersebut untuk belajar dan bermain yang secara bisa untuk mengembangkan potensi anak. Kalau di tingkat TK RA itu sendiri itu ada 6 aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan RA, yaitu ada aspek nilai agama, moral, nilai sosial dan emosional, nilai kognitif, nilai seni. Itu pokoknya ada 6 aspek itu ya. Kemudian dari 6 aspek itu memang kita kesehariannya harus belajar, dari berdoa. Dalam satu hari itu memang kita harus mengajarkan 6 aspek itu. Nah, misalkan nanti ada perkembangan fisik motorik, itu memang harus lengkap, berbeda ya dengan siswa SD atau di atasnya, itu memang berbeda. Untuk pengembangan fisik motorik itu sendiri kadang ada mewarnai, terus mencap, kan seperti itu. Kenapa kok anak RA diajari seperti itu, bukan membaca, menulis, dan berhitung? Ya memang karena itu anak itu kan memang masa-masanya adalah masa-masa bermain dan belajar. Itu untuk mengembangkan pola pikirnya, bergerak tangannya itu agar tidak kaku nanti ketika memang sudah harus menulis. Ketika nanti di SD atau MI itu nanti kan memang harus bisa menulis dengan benar. Biar tidak kesulitan ya. Iya, itu kan untuk seperti itu. Kalau istilahnya itu ya melenturkan fisik motoriknya biar tidak kaku, seperti itu kan memang anak-anak tidak diharuskan untuk bisa membaca dan menulis. Kalau seni tadi ada seperti meloncat, diajari melompat,
menangkap bola. Memang yang diajarkan itu di RA seperti itu. Tapi kan kita harus memiliki konsep yang benar-benar matang, harus sesuai tema, membuat tema-tema yang harus dikenalkan kepada anak-anak. Memang kan harus seperti itu. Anak RA itu pembelajaran di RA itu adalah untuk mengenal lingkungannya, lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Berarti untuk anak-anak itu sendiri ya emang harus bisa untuk bermain dan belajar itu tersebut dengan ya seperti mewarnai, terus membuat gambar, membuat kolase, membuat plastisin, bentuk-bentuk segala sesuatu dari plastisin itu bisa. Memang pembelajaran RA seperti. Terus ada juga mengurutkan pola misalkan ada warna merah, setelah merah nanti hijau, setelah hijau nanti kuning. Terus ada juga yang meronce juga sama seperti itu, nanti yang menggunakan manik-manik, misalkan manik-manik bentuk ini lingkaran. Kalau yang meronce pakai jarum. Kalau yang membuat pola itu nanti bisa menggunakan kertas warna yang dipotong sesuai bentuk geometri seperti itu. Terus kemudian ada juga yang membangun sosial emosional anak itu dengan misalkan kita kan memang harus memiliki APE yang ada di kelas maupun luar kelas, itu memang sangat diperlukan sekali. Seperti bangun macam contoh lagi perkembangan sosial emosional anak itu juga terbentuk mau bermain bersama dengan temannya, seperti ketika di sekolah di kelas itu disediakan permainan seperti balok disusun menjadi sebuah bangunan. Ya, ada persegi panjang, ada lingkaran, membentuk masjid, membentuk rumah, atau membentuk konstruksi bangunan apapun. Ketika itu guru meminta kepada anak, buatlah bentuk bangunan masjid misalkan. Itu kan anak-anak kalau tidak diajari, balok ini buat apa? Nanti malah dilempar ke temannya. Nah, itulah peran guru. Sebelum memberikan tugas itu memang guru harus benar-benar sabar memberikan arahan, dan mendampingi. Terus kemudian kalau tidak diarahkan nanti juga pasti berebut balok. Harusnya itu nanti kan kita bersama-sama membangun masjid. Ini nanti jangan berebut ya nak, ini nanti harus bersama-sama. Terus ketika istirahat juga, ketika nanti istirahat ada anak yang tidak membawa bekal, nanti kan guru juga memberikan, nah ini temanmu tidak membawa bekal, nanti bisa dikasih walaupun sedikit. Memang di RA itu walaupun istirahat pun itu nanti juga termasuk dalam penilaian. Istilahnya seperti itu. Lakunya itu. Iya, karena tadi dalam satu hari itu memang harus muncul 6 aspek dalam sehari pembelajaran itu. Ada nilai agama, moral, fisik, motorik, ada bahasa, ada seni, dan ada sosial emosional. Itu adalah aspek yang harus dikembangkan di tingkatan TK ataupun RA. Berarti kan emang harus perilakunya harus emang diajarkan, benar-benar diajarkan ya, untuk biar tidak seperti nakal gitu ya, dengan temannya atau salah menggunakan barang dan tidak tahu barangnya itu apa. Dalam kegiatan tersebut dalam satu hari itu itu ibu menemukan tidak adanya seperti ya tadi ya, kotak itu buat apa, dan setelah itu anak itu tidak tahu dan melempar ke anak lain ya Bu, dan setelah itu dia kan kayak berantem gitu Bu, dan nangis. Dan setelah rumah itu kan pasti kayak ada cacat, yang anak lain itu kan ada namanya merah-merah gitu ya, anaknya luka. Nah itu biasanya ada nggak dari orang tua wali murid itu sendiri tuh, kadang ada yang ngomel-ngomel atau ada yang malah protes atau ada yang nggak apa-apa Bu, mungkin dia nakal atau gimana gitu. Pernah nggak Bu seperti itu? Pernah seperti itu.
memang di RA itu kan anak-anak kan beda karakternya. Ada yang ketika nah jangan, itu malah tambah kenceng kalau mukul. Kadang ada yang seperti itu. Kadang ada yang baru dilihat sudah tahu, oh berarti jangan. Kadang kan ada yang seperti itu. Memang ketika anak-anak sudah selesai bermain, itu ada lagunya, beres, beres, waktu telah tiba. Kalau kita memang seperti itu, simpan mainan ke tempat semula. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti anak-anak akan langsung mengembalikan mainannya ke tempat masing-masing. Insya Allah tidak ada yang melempar. Kecuali kalau memang anak yang di usia A, itu kan yang kelas TKA itu kan memang baru, dia masuk usia 4-5 tahun, ada yang baru akan 4, itu memang harus ekstra benar-benar dijaga. Memang kan ada yang seperti itu, tapi enggak sampai sefatal itu dilempar lalu berdarah luka, itu enggak. Cuma kalau kadang tanpa sengaja ada temannya yang jawil. Nah, jawil itu apa ya istilahnya? Cubit. Ada yang mencubit, iya. Ada yang cubit, terus tiba-tiba kukunya itu panjang. Kukunya panjang itu otomatis kan bekas ya. Di kulit itu kan bekas. Nggak sampai lebam sih, paling ya ada sisa. Ya, itu kadang ada yang wali murid emang protektif. Kita sih ya, setelah ada kejadian seperti itu, memang kita selalu berkomunikasi dengan wali murid. Ketika nanti wali murid menjemput, ada waktu penjemputan, itu nanti kita bertemu langsung sama wali murid. Kita menjelaskan, tadi gini-gini Bu, tadi si adik mau pinjam mainan, tapi dianya maksa, si adik maksa, jadi temannya nggak terima, terus dicubit. Seperti itu contoh-contoh kecil saja. Nanti kita menjelaskan sama wali murid, itu kejadiannya seperti apa, sedetailnya. Jika memang ya namanya wali murid, ada yang langsung menerima, oh enggak, iya Bu, enggak apa-apa. Kalau istilah jangan enggak Bu, betul apa-apa seperti itu. Tapi ketika ada juga wali murid yang belum menerima, iya, ini gimana sih Bu kok sampai begini? Ya ada, cuma tidak semua seperti itu. Alhamdulillahnya kita alhamdulillahnya itu wali muridnya baik-baik semua. Alhamdulillahnya itu kebanyakan wali murid itu bisa menerima. Kan memang anak-anak itu gimana Bu, anak ini kan memang masanya seperti itu ya, bertengkar sebentar nanti juga baik lagi, kan memang seperti itu. Kita memang harus ekstra sabar sekali menghadapi wali murid juga, menghadapi anak didiknya juga, kan memang seperti itu. Tapi ya tidak apa-apalah, memang itu kewajiban kita kan memang seperti itu, mendidik anak-anak. Karena di era itu kan adalah fondasi untuk anak-anak. Awalnya ya. Iya, fondasi awal. Pola pikirnya kita itu harus membentuk pola pikirnya. Berarti emang menjadi guru TK itu emang lumayan sulit ya Bu. Kita harus bersabar dengan adiknya, terus sama wali muridnya, orang tuanya gitu. Nah, biasanya kan ada peserta didik atau anaknya itu sendiri itu takut Bu, ya sebelum masuk kelas, terus masuk kelas itu rasanya takut sama gurunya gitu loh. Nah, mungkin ada yang guru yang galak dan atau gimana gitu. Dulu saya pernah juga pas TK itu kan ya takut rasanya sama guru, kayak pengalaman pribadi ya. Nah, pengalaman pribadi itu rasanya takut kayak dijewer sama guru. Emang saya mungkin salah sih yang dulu mungkin, tapi itu kalau di zaman sekarang apakah itu masih ada Bu, misalnya murid yang emang benar-benar takut kepada gurunya, yang kadang dia marahin, kadang ya mungkin tidak memarahin ya Bu, cuma mengingatkan. Cuma nadanya mungkin agak sedikit keras seperti itu. Kalau saya kira anak sekarang itu mungkin takut karena bawaannya memang seperti itu ya. Mungkin dalam pikiran anak-anak itu nanti kalau dimarahin gimana ya Bu, nanti kalau dijewer gimana ya, maka mungkin seperti itu ya mungkin. Tapi kalau kita sendiri ya, saya dan teman-teman itu nggak ada kok yang memarahi anak sampai kamu ini gimana nak, itu nggak ada seperti itu, nggak ada. Kan memang anak itu kalau salah ya dikasih tahu kan seperti itu. Iya, kalau misalkan anak itu
nakal, dia dikasih tahu kalau memang itu dia menjahili temannya, itu ya memang disuruh minta maaf, kan memang seperti itu. Jadi iya, kalau misalkan kadang itu ada anak itu dia tidak berani berangkat sekolah, sampai dirayu orang tuanya pun itu tidak mau, sampai beberapa hari itu kan tidak berangkat. Ketika dikonfirmasi sama orang tuanya, Bu kenapa kok putranya tidak berangkat sekolah, kan seperti itu, apakah sakit atau gimana, kok tanpa keterangan. Ketika dijawab, iya Bu memang tidak mau sekolah, misalkan bilangnya takut sama Bu ini misalnya, kan itu kan itu tetap nanti kita mengadakan kunjungan ke rumah, kita ke rumah wali murid yang bersangkutan, kita tanya kenapa nak kok tidak berangkat sekolah, seperti itu. Nanti kita ditanya nanyai sama si anak itu, misalkan takut sama Bu ini, tidak apa-apa, nah Bu ini nggak jahat kok, nggak nakal kok, seperti itu. Nanti insya Allah kok nggak ada apa-apa. Berarti kan emang gurunya itu harus kasih sayangnya itu lebih loh. Iya, seperti memang seperti orang tua kedua. Iya, betul. Misalkan air minumnya tumpah, coba kalau kita bayangkan air minumnya tumpah, baru pembelajaran Bu mau minum, air minumnya tumpah, terus mau marah kan nggak mungkin. Besok nanti dia nggak berangkat sekolah dong ya, seperti itu. Memang nggak apa-apa nak, nanti ambil pel sana, ya memang seperti itu. Kalau misalkan air minumnya tumpah, kan memang kita di kelas kan sedia lap juga. Nah ambil itu ya, nanti ditutup sama kain pel, nanti biar bu guru yang beresin, kan gitu. Anaknya ambil pel terus taruh di situ, nanti gurunya yang beresin. Ini ya teman-teman, jadi dari guru TK tersebut itu emang ya kita harus bersabar ya, menjadi guru TK yang harus bersabar, ekstra sabar, dan harus bisa untuk mengajak adik-adiknya atau anak adiknya itu emang harus terampil dalam belajar, dan kreativitas atau perilakunya emang harus didampingi oleh guru TK tersebut. Ya. Dan guru TK itu emang lumayan sulit ya, sebagai orang tua kedua dari ibu dan ayah di rumah ya, ibu guru TK ini emang ya harus ekstra sabar ya dalam mendidik peserta didiknya itu. Iya. Bagi Anda yang ingin menjadi guru RA, jangan malu, jangan ragu, pokoknya tetap semangat. Apapun profesi kita, walaupun kita guru RA, kita adalah tetap guru-guru bangsa yang tugasnya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Gitu ya teman-teman. Nggak harus malu menjadi guru TK ya. Sesungguhnya itu guru MI, guru SMA atau dosen itu sama saja. Sama-sama guru. Iya, sama-sama guru. Iya, betul. Guru TK itu emang dari kecil ya, masih dari bawah, paling bawah. Tapi jangan diremehkan. Bahwasanya guru TK ini emang emang benar-benar mendidik agar bisa seperti menulis dan membaca sepatah-sepatah atau huruf-huruf. Kalau semisal tidak ada guru TK, ya mungkin siswa tersebut yang di MI itu ya kesulitan menurut saya gitu. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama sudah berkunjung ke sini. Semoga bermanfaat dan lancar kuliahnya, belajarnya.